Oke, baik. Kita mulai saja sambil menunggu teman-teman nanti masuk. Sudah ada sekitar 13 orang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran ya suara saya ya? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammad yang nama ba'du. Selamat malam kepada teman-teman Elbran. Eh, malam hari ini kita lanjut di Elbran discussion lagi bersama pemateri kita, Mas Efri Arsyad Rizal. Sebenarnya belum pernah ini ya, kita mengundang beliau atau diskusi bareng beliau. Bahkan saya lihat baru-baru aja di follow ini. Jadi masih baru banget, fresh from the oven. Sekedar untuk mungkin Mas Efri tahu ini Al-Branstock sebenarnya ya media kajian Quranic Studies atau Islamic Studies, tapi spesifik ke Quranic Studies. eh, udah berjalan 2 tahun ini dan ada sekitar 2.000 member, bukan followers ya, member dalam arti di grup, kita punya grup WA group untuk discussion, bahkan mungkin lebih dari itu kayaknya ya sampai buat 2 grup WA lagi karena terlalu overload dan semua kalangan ada di sini. Baik itu yang non Quranic Studies ataupun yang Quranic Studies, yang tafsir studies juga dari S1 sampai yang ada yang beberapa yang udah doktoral dan profesor mungkin termasuk Mas Duha ini salah satunya ini our scholar dan eh, kita lebih ke kajian umum ya maksudnya tidak terlalu ke ala timuran ataupun ala baratan semuanya kita fasilitasi karena kita lebih ke fasilitator. Dan oke, malam ini menarik karena ini kajian yang belum pernah dikaji sebelumnya atau belum pernah didiskusikan bareng tentang vernakularisasi. Ya benar ya itu. Saya takut salah mengucapan ini. Vernakularisasi. Em, tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama Mas Efri. Saya bacakan CV-nya. Jadi Mas Efri ini oke. Seorang dosen sekarang di UIN Wali Songo ya Mas ya. UIN Wali Songo. Begitu selesai dari studi beliau di University of Birmingham, S2 di UK, jurusan Department of Theology and Religion, School of Philosophy, Theology and Religion. Fokusnya di kajian Balinese Poetry dan menggunakan pendekatan-pendekatan seperti pendekatannya Ricoeur dan lain-lain. Masih tetap sama dengan kajian S1-nya, vernakularisasi juga, dan telah mempublikasi beberapa tulisan seperti Navigating Belonging Identity, baik in Muslim, Indonesian Muslim in United Kingdom, kemudian ada Religious Dynamic in G20, in National Landscape, kemudian nanti bisa teman-teman apa namanya lihat di mungkin dari admin bisa ngirimkan CV-nya nanti di eh, kolom chat ya. Bisa teman-teman lihat beberapa karya yang cukup produktif dari Mas Efri Arsyad ini. Juga selain dosen, beliau juga tutor di English Tutor dan juga di beberapa kursusan-kursusan yang mana beliau juga dapatkan sebagai scholarship di situ dan saat ini lagi aktif di Sanubari Nuris atau foundernya beliau sebagai leading di apa ini organisasi atau apa lembaga ya Mas ya untuk literasi kepenulisan melatih beberapa orang-orang atau akademisi untuk menulis di basisnya home base-nya di Bali Mas ya dan asli Bali. Beliau juga ini juga ya apa keluarga dari LPDP juga karena beliau mendapatkan beasiswa LPDP di S2-nya kalau nggak salah beasiswa santri yang saya. Hmm.
Jadi menarik banget ini nanti teman-teman diskusikan tentang vernakularisasi. Mungkin untuk penjelasan lebih-lebihnya nanti akan dibahas sama Mas Efri terkait biografi dan beberapa topik diskusinya. Jadi mungkin tema ini cukup sebenarnya udah cukup lama di dunia diskusi ya karena Ahe Aha John atau si penggagas teori ini juga udah lama di apa namanya terkenal di kalangan akademisi Indonesia termasuk guru kami Profesor Pak Farid Sainong juga pernah apa namanya mewawancarai langsung di waktu di NU ANU di Canberra sana tentang teori ini dan bagaimana pendekatannya terhadap eh, kajian teks di Indonesia. Jadi sudah cukup familiar, tapi mungkin dari teman-teman di sini ada yang masih mungkin bingung cari apa untuk skripsi atau tesisan. Ini salah satu cukup menarik untuk didiskusikan karena sempat saya baca tulisannya di Mas Efri ini bagaimana lafadz Allah itu diterjemahkan dalam bahasa Bali pakai Widi atau Sangya Widi ya tadi itu ya, Weda atau Widi. Kenapa nggak pakai lafadz Allah saja? Kenapa kok harus diterjemahkan menggunakan lafadz itu gitu? Apa dampak manfaatnya gitu. Nah, ini menarik untuk dikaji karena kita tahu lagi ramenya kajian terjemah ini cuma rata-rata di eh, Sumatera atau tafsir Hamka atau di Sulawesi ada tafsir Munirnya itu yang kemarin sempat kita bahas. Tapi kalau di Bali ini cukup jarang menariknya gitu di tafsir atau terjemahan di Bali ini sehingga kita tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Silakan untuk selebihnya kami persilakan kepada Mas Efri. Baik, Mas Rosyad, suara saya semoga sudah terdengar sangat jelas ya. Oke, semoga saya ingin share screen. Ini apakah bisa share screen? Oke, nampaknya saya sudah bisa. Teman-teman, semoga screen saya bisa terlihat sekarang. Oke, Mas Rosyad, kalau sudah terlihat bisa kasih reaction ya. Oke, nampaknya sudah. Baik, teman-teman, saya akan buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Um, El Brandstock ya, saya juga um, sangat berterima kasih diundang di El Brandstock ini, wabil khusus oleh Mas Rosat yang um, ya memberikan kesempatan untuk sharing dengan teman-teman semua dan pasti di penjelasan saya akan banyak disclaimer. Kenapa saya mencoba untuk memberikan disclaimer? Tadi sudah disampaikan oleh Mas Rosat ya bahwa El Stock ini fokusnya di Quranic Studies bahkan sudah ribuan atau secara anggota baik tadi disebutkan di WhatsApp-nya sekitar segitu. Nah, mengapa saya perlu disclaimer? Karena saya yakin pengkaji Al-Quran di sini banyak. Apalagi tadi demografinya dari S1, S2, S3 bahkan udah profesor. Karena kenapa? Saya perlu untuk disclaimer karena apa yang saya lakukan ini tentu masih banyak kekurangan. Kemudian masih banyak perlu di kembangkan. Karena ya kalau saya boleh cerita sedikit, ini adalah penelitian ketika saya S1 dan ini saya tulis di tahun 2020 akhir, selesainya maksud saya 2020 akhir dan kalau dihitung sampai sekarang ya udah 5 atau mungkin hampir 6 tahun. Ya meskipun secara penelitian sudah lama, tapi secara riset interest atau minat penelitian sampai sekarang saya masih tetap fokus ke Islamic in Bali. Saya juga anak IAT juga dari UIN Wali Songo ya meskipun kita tetap mengakui ya IAT dari UIN Suka ataupun mungkin yang dari Jakarta itu wah giant-giant profesornya sudah sangat kelihatan ya di UIN Wali Songo mungkin eh, cenderung kurang sehingga ya saya sangat senang bisa sharing dengan teman-teman semua. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Rosat bahwa terkait Anthony John ya, itu betul, itu yang saya gunakan. Ya saya banyak kutip dalam tulisan ini. Siapa tahu teman-teman sudah cepat sempat mengecek atau membaca tulisan saya selain yang sudah disampaikan atau di-share di Instagram El Brandstock linknya. Kalau nggak salah
di Essensia itu sudah ada juga. Jadi di jurnal Essensia di Jogja Uinsuka sudah ada. Jadi itu mungkin versi yang lebih mudah untuk dibaca, ya meskipun sama-sama menggunakan bahasa Inggris. Nah, saya perlu untuk memberikan disclaimer di awal ini karena ya kalau saya boleh istilahkan ini tuh hanya serpihan saja atau satu dari sekian eh, karya ulama lokal khususnya Al-Quran terjemahan bukan tafsir yang apa namanya yang sering dibahas di kajian Quran. Ya mungkin saya uniqueness-nya cuma dari apa ya geografinya saja, di mana saya berasal dari Bali, kemudian saya bangga menyebutkan bahwa saya sebagai Muslim Bali, dan ya ini yang saya bawa, identitas ini saya bawa ketika S1, bahkan ini yang juga saya gunakan ketika mendaftar LPDP afirmasi santri hingga saya bisa S2 di Birmingham dan pada akhirnya selesai dan saya sekarang sedang mengajar di Semarang atau di UIN Wali Songo Semarang. Oke, itu disclaimer saya di awal. Jadi tadi saya disampaikan oleh Mas Rosa kemungkinan ada 2 jam. Jadi semoga nanti teman-teman bisa berdiskusi. Dan saya justru akan sangat mengapresiasi malah dari pertanyaan atau diskusi itu menjadi inspirasi ya. Ya, saya juga pernah berjanji ke diri sendiri ini bisa apa ya dikembangkan karena studi Quran di Bali itu sangat sedikit karena kalau kita lihat Al-Quran terjemah bahasa Bali itu setahu saya mungkin sampai hari ini itu hanya ada versi dari Kementerian Agama, itu pun baru terbit di tahun 2017. Sedangkan yang saya tulis atau saya teliti ini lebih lebih lama. Jadi lebih lamanya berapa tahun nanti itu akan menjadi pembahasan. Baik, teman-teman, terima kasih sekali lagi. Saya akan mulai. Teman-teman bisa lihat vernacularization mediating the word of God from Arabic into Balinese language. Jadi sederhananya ya kalau seandainya kita dalam kajian Quran kan jelas ya bahwa Al-Quran itu eh, apa namanya bahasanya dari Arab atau bahasanya Arab, namun maknanya itu bisa diterima oleh semua atau rahmatan lil alamin. Tapi dalam diskusi Al-Quran biasanya kan permasalahannya apakah semua orang bisa menggunakan bahasa Arab, paham bahasa Arab, bahkan memaknai Al-Quran paham bahasa Arab saja pun sebenarnya tidak cukup gitu. Nah, itu kan menjadi permasalahan apalagi kalau seandainya secara rentang waktu dengan turunnya Al-Quran yang sekitar 14 atau 15 abad yang lalu sampai sekarang dengan geografi yang antara Arab sama Indonesia sangat jauh, itu kan menjadi permasalahan dan inilah mungkin kerangka besar ya yang akan saya bawa meskipun penelitian saya ini hanya penelitian sangat sederhana saja gitu. Oke, saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Ya, jadi ini teman-teman eh, apa namanya? Ya kenapa saya memberikan PowerPoint saya dengan apa namanya dengan slide yang dibuat Elbran, saya appreciate ya desainnya bagus. Saya sampai bertanya-tanya maksud bidadari sampai sekarang saya tidak tahu. Mungkin nanti Mas Rosar atau teman-teman Elbran bisa tahu. Makanya oke, I really appreciate this design, so I put this uh, in my slide gitu. Oke, thank you teman. Saya akan next, semoga bisa next. Ya, saya hanya menyiapkan 5 slide saja, sangat sedikit. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat di sebagian kanan itu adalah eh, Al-Quran yang saya teliti, cakepan suci Al-Quran salinan ring bahasa Bali. Dan wujud ini pun tidak ada di Bali, melainkan di Tasikmalaya, dipegang oleh pengarangnya yaitu Haji Ahmad Iwan Darmawan atau nama beliau sebelum mu'alaf merupakan atau nama beliau adalah Iwayan Rupa Mengwi. Beliau di Tasikmalaya dan 2021 ya pada saat itu masa-masa COVID ya beliau ya sayang sekali beliau meninggal. Akhirnya saya semenjak itu tidak bisa bertemu lagi meskipun saya berjanji ketika skripsi saya selesai insya Allah saya akan ke sana lagi untuk ya sekedar untuk mengucapkan terima kasih. Namun ya takdir berkata lain beliau wafat di akhir 2021, tepat 1 tahun setelah saya bertemu beliau pada saat itu saya sempat ke sana. Itu pun pas sebelum COVID. Nah, sayangnya ini dicatat dengan
mesin ketik ya, tidak ada cetakannya dan hanya satu ini, setahu saya cuma satu ini, tidak ada lagi sehingga ketika teman-teman banyak yang mencoba untuk mencari atau membukanya itu sangat kesulitan karena saya pun hanya punya fotokopiannya saja. Jadi setahu saya fotokopiannya di saya, kemudian aslinya di beliau gitu. Dan ya sayangnya tidak ada versi digitalnya untuk teman-teman. Saya tidak bisa memperlihatkan secara digital. Nah, introduction atau pengenalan ini yang sekilas saya sampaikan tadi ya bahwa kita mengetahui biasanya penerjemah atau pentafsir itu khususnya di Indonesia, saya akan kerucutkan di Indonesia menggunakan elemen locality ya, atau lokalitas ya, apapun itu, entah itu menggunakan aksara pegon atau bahasa Jawa, bahasa Melayu dan sebagainya kan. Nah, itu juga saya kotakkan atau saya klasifikasi. Kemungkinan besar teman-teman sangat familiar dengan Al-Quran terjemah atau tafsir yang menggunakan bahasa Melayu. Itu jelas ya, terjemahan Mustafid Abdur Rauf Singkel yang sering kita bahas kalau anak tafsir atau Quran tafsir pasti kalau udah Al-Quran Nusantara nggak jauh-jauh dari terjemahan Mustafid ya. Kemudian ada Sundanis, Javanis. Javanis ini banyak ya yang kita sering dengar karya Mbah Soleh Darat, itu juga kemudian Al-Ibris, Al-Iqlil dan sebagainya itu banyak juga termasuk yang dalam bahasa Indonesia. Mungkin kita sangat familiar dengan tafsir Al-Misbah karyanya Prof. Qurasyap. Nah, simple saja dari yang saya bahas pada saat kuliah dulu, eh bahasa Bali itu sama sekali tidak ada gitu kan. Kemudian saya menemukan ini ya simple saja karena belum ada. Kalau kita diskusi dengan Kaprodi atau Sekprodi kan nyari riset gap kan. Ya simple, Mas, tidak ada yang menggunakan bahasa Bali gitu. Coba kamu bahas. Ya udah, saya dari semester 4 berkomitmen pada saat itu, oke, saya akan membahas ini karena ini my identity itu atau identitas saya. Nah, pada akhirnya saya memilih Cakepan Suci Al-Quran Salinan Ring Bahasa Bali ini yang ditulis oleh beliau Haji Ahmad Iwan Darmawan. Kemudian eh, ini rasanya tidak perlu saya bahas secara detail ya, kayak definisi tarjamah apa, kemudian kalau dalam bahasa Inggris translation itu apa, bahkan ya tadi karena Mas Rosat memberikan eh, apa namanya guidance ya, kita tidak ke barat, tidak ke timur, ya mungkin saya tambah kita juga tidak fokus ke Nusantara aja, yang penting semuanya kita fasilitasi. Nah ini ya singkatnya kan tarjama yutarjimu itu kan apa namanya ya, kalau ya ini karena saya terlanjur menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi singkatnya explaining or moving word from one language to another. Jadi kayak menjelaskan atau merubah kata dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Itu definisi sangat simpelnya terjemahkan. Jadi nggak di Al-Quran saja, tapi apapun ketika kita mau mendefinisikan atau menjelaskan dari bahasa satu ke yang lain, ya kita sebut adalah menerjemahkan. Atau mungkin ya di Husain Az-Zahabi, Manaul Khoton, wah banyak sekali kitab tafsir, sorry, kitab ulumul Quran kan nggak jauh dari harfiah, maknawiyah atau tafsiriyah kan. Itu teman-teman sudah tahu ya apa itu terjemah harfiah dan maknawiyah. Kita belum membahas, ya kita tidak akan membahas apa itu tafsir, apa takwil ya, tapi saya akan kerucutkan di terjemah ya, meskipun pada akhirnya terjemah atau tafsir atau takwil nggak jauh berbeda, tinggal kita mengikut yang mana atau kita rely on menyandarkan kemana kan. Nah, kalau Quran Translation in Indonesia sama sama sekali teman-teman juga pasti tidak perlu saya panjang lebar. Ya puncaknya yang paling populer itu di abad 17 ya atau tahun 1600-an, yang mana itu yang tadi saya sebut terjemahan Mustafid. Ya meskipun saya tidak tahu apakah riset terkini ada yang meneliti terjemahan Mustafid itu bisa lebih dulu lagi atau bahkan ada yang lebih awal lagi. Dan ketika sampai abad 21 ya yang paling fenomenal tak lain tak bukan ya Al-Misbah itu kan ya. Saya tidak tahu itu kategorinya 21 atau masih di abad 20 ya, meskipun di abad 20 banyak sekali ya. Mungkin tadi sudah sempat sebutkan Mas Rosat ya, saya kira tafsir Hamka itu juga kurang lebih di abad 20. Kemudian ya yang menjadi titik tekan saya adalah di Indonesia itu menggunakan local languages ya, alih-alih ya meskipun ada ya menggunakan bahasa Arab, tapi saya fokuskan di local languages atau bahasa lokal
satu bahasa-bahasa yang di sini adalah bahasa Indonesia. Nah, itu ternyata banyak sekali ya. Jadi eh, ya tadi sempat disebutkan yang mungkin yang dari Kalimantan ada, yang dari apa namanya dari Sulawesi ada. Saya tidak tahu di Fokus Indonesia Timur apakah ada, dan saya kira ada. Dan kalau teman-teman lihat mereka itu kan variatif ya, nggak cuma kiai doang, tapi ya juga akademisi ataupun juga head of organization atau apa namanya orang-orang ormas gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di pojok kiri atas itu adalah Al-Quran terjemah dan tafsir singkat. Ya, teman-teman bisa menebak ini adalah Al-Quran dan terjemah tafsir singkat dari kalangan Jamaah Ahmadiyah. Nanti saya akan kaitkan benang merahnya dengan Jamaah Ahmadiyah itu apa di pembahasan saya ini. Nah, kemudian ya sebelum vernakularisasi yang bawah, saya yakin ke kanan ini, karena ini berkaitan dengan agenda penerjemahan Al-Quran oleh Jamaah Ahmadiyah yang pada tahun 1989 itu memperingati 1 abad, 100 tahun. Nah, inilah apa namanya nanti akan saya jadikan eh, kaitkan benang merahnya di mana. Tapi saya ingin mengatakan di sini pada tahun 1989 Jamaah Ahmadiyah itu dunia ya, bukan di Indonesia saja, punya agenda untuk menerbitkan Al-Quran dengan 50 bahasa, atau ya jihad bil kolam itu dilakukan oleh dia. Nah, kalau di Indonesia ada terjemahan yang dikarang oleh Cokro Aminoto, dan juga ada yang kedua menggunakan bahasa Belanda. Dan yang ketiga ada menggunakan bahasa-bahasa lokal, yang salah satunya adalah bahasa Bali gitu. Karena tadi sempat disebutkan Anthony John dan sebagainya, di riset saya itu saya meminjam approach atau pendekatan dari Artem Davidov ya, di mana ketika membahas atau menganalisis vernakularisasi itu dia menyebutkan ada 3: retention from loanword, terminologization, dan creation of neologism ya. Saya tidak akan bahas di sini, tapi teman-teman siapa tahu bisa menarik, karena ini adalah metode atau sorry approach pendekatan yang saya pakai. Jadi ini hanya sekedar recall saja, mungkin ya saya tahu di sini demografinya nggak jauh-jauh dari Quranic Studies, hal-hal ini tidak asing gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang baru join atau tidak tahu menahu tentang kajian atau ulumul Quran, ya semoga eh, penjelasan sederhana ini bisa menjadikan gambaran tambahan ya, apa itu translation atau terjemah, kemudian penerjemahan atau penafsiran Al-Quran di Indonesia bagaimana. Kalau vernacularization of Quran banyak ya, termasuk Pak Prof. Islah Gusmian itu, kalau nggak salah dia juga punya spesifik buku tentang apa namanya pembahasa lokalan juga. Dan ya terus terang di Jogja pun ternyata banyak juga sarjana maupun S2, S3 yang menggunakan vernakularisasi. Dan yang keempat tentang penerjemahan Al-Quran di Ahmadiyah ini, pada 589 itu udah 50 bahasa di seluruh dunia, yang mana 3 di eh, yang teman-teman bisa lihat ada yang dalam bahasa Malay atau Melayu, Belanda, dan bahasa lokal. Oke, saya ingin langsung ke menarik benang merah tadi ya. Kenapa saya ujuk-ujuk membahas Ahmadiyah? Karena kenapa eh, si autor atau sang autor ini adalah afiliasinya Ahmadiyah gitu ya. Meskipun beliau adalah mualaf yang berawalnya namanya Iwayan Rupamongwi. Kemudian saya kurang ingat spesifiknya, kalau nggak salah di 1961 beliau mualaf. Beliau lahir 1937, kemudian meninggal 2021. Teman-teman bisa bayangkan ya, sekitar 80-an mungkin umur beliau, eh, apa namanya. Dan saya pada saat itu menjumpai beliau ketika ya kurang sehat namun masih bisa diwawancara. Jadi beliau adalah Ahmadiyah, dan memang ke apa ya punya keturunan dari kerajaan di Denpasar, atau lebih tepatnya di Mengwi. Nah, inilah nanti yang akan juga saya bahas, pengaruh autor atau biografi seorang autor itu kan pasti akan mempengaruhi ya. Oh, oke, dia hidup dari kerajaan, kemudian hidup dari pesantren dan sebagainya, itu akan mempengaruhi. Dan dalam konteks ini beliau memang memiliki keturunan raja dari Mengwi Tani atau Raja Mengwi. Nah, singkatnya fotonya yang teman-teman bisa lihat itu adalah Haji Ahmad Iwan Darmawan dengan istrinya.
Dan kalau teman-teman agak penasaran sedikit tentang isi Al-Quran itu, saya sudah sampaikan di samping kanannya itu ada, nah yang tadi sempat dibahas oleh Mas Rosat ya. Allah ida yang widi, sampun nekepin sajeroning hati, kuping miwah penyinga kane ipun dan lain sebagainya. Itu yang ya ini kan jelas sekali ya, ini hasil dari mesin ketik ya, bukan bukan tulis tangan maupun juga bukan dari apa namanya, dari cetak komputer atau ya modern itu, tapi masih di menggunakan mesin ketik. Nah, ini sayangnya hanya 5 juz dari Al-Fatihah sampai Al-Maidah dan halamannya hanya 305 saja. Sehingga dia tidak 30 juz, eh, tidak separuhnya juga, tidak 15 juz, tapi hanya 7 juz. eh, dengan 5 surat, sorry, 7 juz dengan 5 surat. Nah, kalau saat ini teman-teman sempat tadi saya sempat spill ya ke kenapa beliau mengarang ini dan dikarangnya kurang lebih di tahun 1989. Inilah yang tadi saya maksud lebih awal dibanding buatannya Kementerian Agama pada saat itu menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa lokal di tahun 2017. Eh eh, tulisan ini atau kitab ini atau terjemah ini ditulis 1989. Teman-teman bisa bayangkan sekitar 20 tahun lebih lebih dulu dibanding yang dibuat oleh Kementerian Agama. Dan lagi-lagi ini dibuat pada saat ingin memperingati 1 abad dari Jamaah Ahmadiyah itu sendiri. Kemudian ketika saya tanya kenapa sih ingin menerjemahkan Al-Quran, ya saya akan sampaikan saja kalau seandainya kita menggunakan kriteria yang ada di kitab Ulumul Quran itu, ya rasanya tidak mencukupi semua ya. Namun ketika saya diskusi dengan dosen saya pada saat itu, oke, bisa go on, tapi kita membahas bahasa lokalannya, bukan membahas tentang si translator atau mualifnya. Nah, saya sempat tanya, beliau sesimpel ingin menyebarkan ajaran Islam di Bali. Pada saat itu saya juga punya hipotesa, loh kan di Bali Islam juga cukup banyak karena saya pun jadi kampung Islam, kemudian banyak kampung Islam tersebar di berbagai kota. Nah, ternyata, nah ini tadi saya maksud, background beliau yang dari kerajaan pada saat itu membuat beliau merasa bahwa ya jaringan Islam itu masih sedikit sekali khususnya di daerah kerajaan ya. Makanya beliau ingin menyebarkan ajaran Islam ini dan saya bisa tebak ya mungkin di kerabat-kerabatnya dia pada saat muda atau pada saat beliau di Bali pada saat itu. Dengan love for all dan hatred for none ya, ini adalah jargon dari Ahmadiyah. Teman-teman bisa searching aja apa yang dimaksud love for all dan hatred for none itu. Dan kalau saya spesifikkan lagi kenapa Al-Quran yang diterjemahkan, ya pasti selain menyebarkan agama Islam, kita sudah sepakat semua bahwa Al-Quran itu adalah sumber ajaran utama umat Islam, sehingga beliau dengan menerjemahkannya menggunakan bahasa Bali, sesimpel untuk memudahkan Muslim Balinis untuk memahami makna atau arti dari Quran. Jadi goalnya di sana, sesimpel di sana. Nah, bagi orang-orang yang hanya ingin cari informasi, rasanya situ cukup ya. Tapi karena kebetulan saya atau kita di sini adalah pengkaji Quran, itu pasti unik ya. Kita akan bahas apa saja sih yang dibahas ya. Atau apakah dia meneliti atau menerjemahkannya seperti umumnya orang menerjemahkan, atau pada saat itu saya sempat membandingkan dengan Al-Quran karya Kemenak yang tahun 2017 itu. Dan di saat bersamaan saya juga sempat mewawancarai salah satu tim dari penerjemah Al-Quran bahasa Bali itu, dan yaitu menjadi temuan-temuan saya yang sangat menarik. Nah, itu singkatnya tentang cakepan suci Al-Quran Sandaning Bahasa Bali. Kalau teman-teman penasaran yang versi mudanya, kalau nggak salah di tafsiralquran.id, saya juga sudah sempat tulis ya. Jadi ya balik lagi, ini kajian sederhana, kajian cuma kecil, dan ini sudah lama juga. Makanya saya juga berkeinginan untuk mengembangkan atau mungkin melanjutkan kajian ini. Nah, saya coba akan ajak teman-teman melihat apa-apa saja yang digunakan oleh eh, Pak Iwan Darmawan ini atau Iwan Rupawangi, Mengwi. Sebenarnya saya kalau di skripsi itu saya temukan 7 atau 8, tapi di sini saya persingkat saja. Dan ini mungkin yang agak
cukup lama akan kita bahas. Ya, tergantung ya. Kalau teman-teman di sini ternyata ada orang Bali, mungkin kita bisa banyak diskusi. Tapi kalau ternyata orang Balinya di sini saya saja, ya berarti saya yang cuap-cuap sendiri. Karena teman-teman apa yang saya ucapkan pasti percaya-percaya aja kan gitu. Nah, contohnya di sini ada Ida Yang Widi ya. Ida Yang Widi itu tadi sempat dibahas oleh Mas Rosat dan tadi di slide sebelumnya itu benar-benar ada sekali Ida Yang Widi. Meskipun sebelumnya itu ada Allah juga ya. Em, Ya, idang yang widi digunakan untuk menerjemahkan Allah. Kemudian kalau seandainya ditranslatekan menggunakan bahasa apapun, sejauh yang saya tahu, biasanya itu menerjemahkan ya Allah, Allah gitu. Bahkan konon katanya masyarakat jahiliyah itu sebelum adanya Islam menyebutkan Tuhan pun kalau nggak salah ya Allah juga kan. Tapi kan Allah yang mana pada saat itu belum tahu kan. Nah, namun di sini idayang widi. Di sisi lain, idayang widi itu ada terminologi Tuhan yang biasa digunakan oleh umat Hindu. Saya tidak akan dalam ke teologisnya orang Hindu, tapi saya mencoba untuk melihat itu di masyarakat secara sosio-kulturalnya saja. Singkatnya, Idayang Widi itu untuk menyebutkan Tuhan oleh masyarakat atau orang yang berkeyakinan agama Hindu gitu. Nah, menariknya adalah saya mencoba untuk menanya ya, saya menanyakan dan saya coba untuk agak sedikit nakal ya ketika saya menanyakan ke beliau. Singkatnya sih saya menanyakan, loh, kenapa menyebutkan Idayang Widi gitu kan bagi orang Muslim Bali atau orang Bali itu clear ya, sehingga kalau seandainya kita menggunakan itu apakah akan ada blur dan sebagainya. Ya, singkatnya beliau menjawab, ya kami tahu Tuhan itu Idayang Widi gitu. Perkara nanti Idayang Widi yang dianggap orang Hindu atau orang Islam itu belakangan. Yang penting ketika ini mengajarkan, beliau tahu bahwa oke, beliau tahu bahwa untuk mengajar Tuhan seperti itu. Nah, ketika beliau sudah bisa mengenalkan Idayang Widi adalah Tuhan yang biasa dianggap oleh orang-orang Hindu, nah mungkin nanti next step-nya akan dideskripsikan ya. Mungkin kalau kita lihat Sirah Nabawiyah itu dengan definisi penjelasan di Al-Ikhlas mungkin Allah tuh bagaimana dan sebagainya. Tapi karena beliau memposisikan sebagai entry point ya atau baru masuk atau di pintu, oke, beliau tidak mempermasalahkan ya meskipun ini akan menjadi perdebatan. Namun ini yang saya temukan ketika beliau menggunakan Idayang Widi. Dan kalau teman-teman mau lihat di bagian atas ini versi dari Al-Quran itu ya. Ya meskipun tadi di gambar sudah kelihatan ya. Jadi sampun nekepin sejeroning hati. Kemudian artinya ya Allah telah mencap hati mereka dan sebagainya. Ini pun saya menerjemahkannya menggunakan versi Ahmadiyah. Jadi saya tidak membandingkan dengan versi Kementerian Agama atau mungkin seri terbaru, tapi saya membandingkannya dengan versi Ahmadiyahnya. Ini saya tidak tahu kalau saat ini teman-teman mau compare apakah sama atau tidak. Dan sayang sekali saya terlewat ini sebenarnya ayat berapa. Makanya ya ini saya baru sadar harusnya saya tentukan ini di Al-Baqarah ayat berapa tepatnya. Oke, semoga teman-teman tidak masalah. Namun intinya saya ingin meng-highlight Idayang Widi. Kemudian yang kedua saya coba ingin lihat Kalintang Swece lan Mopaice ya. Ini singkatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Namun ketika Kalintang Swece and Mopaice itu ini adalah terminologi yang dipahami oleh orang Hindu di Bali khususnya untuk menyebutkan orang yang mempunyai welas asih lah kalau bahasa Jawanya kan. Kemudian biasanya orang-orang yang mempunyai welas asih ini biasanya adalah kalangan ya kalau kita di Muslim kiai atau mungkin tokoh-tokoh agama dan di Bali mungkin ya kita sebut kalangan Brahmana, kasta Brahmana atau apa namanya pedanda ya kalau kita sebutnya biasanya tuh orang-orang tokoh agama itu pedanda gitu. Nah, kenapa eh beliau juga menyebutkan ini menggunakan kelintang Swece dan Mopaice karena ya sebagai gambaran ketika saya mencoba untuk membandingkan dengan yang versi Kementerian Agama, Ar-Rahmanir-Rahim itu ya pengasih dan penyayang gitu. Bahkan tidak didefinisikan dalam bahasa Bali sekalipun. Ketika saya tanya ke tim Kemenak, oke, beliau mengatakan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim pengasih penyayang bagi orang Hindu sudah atau mungkin bagi Muslim di Bali sudah paham. Tapi konteks yang dilakukan atau ada dalam hadapan Pak Iwayan Darmawan ini konteksnya bukan seperti yang dimaksudkan Kemenak. Kalau Kemenak menganggap bahwa audiensnya sudah Muslim semua, jadi
langsung saja. Tapi kalau ini kan mostly adalah orang Hindu ya, makanya Kelintang Sueca dan Mopaica itu adalah yang dipahami oleh mereka. Dan balik lagi, ini untuk mensifati mau mensifati Allah atau Ida Yang Widi. Seperti itu untuk apa namanya? Sekilas tentang Kelintang Sueca dan Mopaica. Dan ini Sanema Tutang Lanung Kasin itu Alladzina amanu sama Alladzina kafaru. Balik lagi memang ini yang dipahami oleh orang Hindu bahwa orang-orang yang baik dan sebagainya itu seringnya nyebut matutang, dan ini juga bahasa yang cukup kuno. Saya kira di bahasa Bali kekinian sudah tidak mengerti ini, meskipun nungkasin tuh masih ada ya, jadi orang-orang yang nakal atau orang nggak bisa dibilang dan sebagainya itu nungkasin. Dan ketika saya cross check ya, orang kafir itu kan secara definisi adalah orang yang tertutup ya, sehingga oke, orang nungkasin bagi orang Bali atau di Hindu Bali pada saat ya setidaknya di abad 20-an awal, pertengahan atau akhir, itu masih menggunakan kata-kata ini, dan mungkin juga sampai sekarang kan. Dan yang bongolan kolok yang terakhir itu sumun bukmun umyun ya. Jadi bongolan kolok itu bahasa yang kasar banget. Kalau ya saya agak takut untuk mengucapkan ya, karena ini di record juga nanti, kalau ada yang nge-crop atau ada yang rekam bahaya juga. Jadi bongolan kolok itu kalau dalam bahasa Bali itu adalah pengucapan kepada orang yang eh, tuli dan bisu yang kasar gitu. Karena kalau dalam bahasa halus Balinya itu tiare ninge lan tiare wicara. Jadi orang tidak bisa berbicara atau bisu tiare tiare wicara. Kalau tiare ninge itu tidak bisa eh, mendengarkan. Tapi kalau bongol kolok itu udah umpatan ya. Nah, saya sempat cross check ya dengan beliau, kok ini menggunakan bahasa kasar gitu. Ya bahasa jawaban beliau sangat simpel. Ini kan diperuntukkan untuk orang kafir pada saat itu kan, apalagi konteksnya Bani Israel yang sudah dikasih tahu panjang lebar di Al-Baqarah, teman-teman saya tahu pasti tahu konteksnya. Itu kan saking itu makanya pengarang atau Haji Iwan Darmawan ini menggunakan itu secara apa namanya ya, secara belak-belakan atau secara vulgar untuk mengucapkan si Bani Israel di konteks ayat ini gitu. Ya meskipun ketika saya coba tanya dengan versi Kementerian Agama, walaupun bahasanya sangat halus ya, tiara wicara sama tiara ninga, yang bersangkutan ketika wawancara, oh ya itu juga bagus ya, ya mungkin akan kurang tepat kalau seandainya teman-teman atau bukan pengaji Quran ya, jadi dia tidak tahu konteksnya bahwa bongolan kolok ini dipunculkan ke siapa. Jadi ini salah satu yang saya bahas atau yang saya temukan dari kajian Al-Quran terjemah bahasa Bali, dan saya tentu akan mengulang lagi. Ini masih banyak yang bisa dikaji, karena saya masih ingat ketika saya diuji pun ya saya dipertanyakan, ya apakah benar seperti itu? Kemudian apakah kamu sudah mencoba untuk compare atau membandingkan dengan terminologi yang dilakukan atau dipahami oleh orang Hindu dan sebagainya? Dan again, pada saat itu beyond atau apa namanya, saya punya keterbatasan, dan ya kalau kan namanya peneliti kan kita boleh bisa berani tapi bisa membatasi kan, kalau seandainya ada saran dan sebagainya ya saya tampung dan sampai sekarang itu ditampung semua, sampai sekarang kelupaan gitu. Jadi oke, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Saya sangat senang ketika nanti ada yang mau berdiskusi atau bertanya, atau barangkali saya ada hal yang harus disampaikan tapi tidak atau terlupa, teman-teman nanti bisa ya sampaikan, entah itu di sesi Q&A dan lain sebagainya. Itu saja Mas Rosat dan teman-teman semua, terima kasih. Saya kira saya sesuai dengan request ya, 40 menit untuk ngobrol presentasinya. Tadi saya mulai di menit 40, ini sudah menit oke 30 menit mungkin, jadi lebih cepat 10 menit dibanding requestnya. Tapi again, terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Rosat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik banget ini. Harusnya lebih lama masih bisa ini, Mas. Masih seru ini. Oke.
tadi berarti ini Quran yang terjemahan ya, atau terjemahan itu ada yang tanya juga tuh di kolom chat, terjemahan Al-Quran langsung atau terjemahan Al-Quran Ahmadiyah itu? Oke, terjemahan dari terjemahan bahasa Indonesia. Hmm. Oh, berarti terjemahan dari Quran terjemahan Indonesia kemudian diterjemahkan lagi ke bahasa Bali gitu. Betul sekali. Jadi, Oh, nah oke. inilah apa ya complicatednya ya. Saya pada saat itu berdebat dengan, ya kan ini konteksnya pada saat itu skripsi ya. Loh Mas ini nggak bisa, kemudian ini harusnya kan dari Arab dan sebagainya. Ya pada saat itu saya juga nggak akan kalah argumen juga kan, karena yang saya bahas makanya kenapa vernakularisasi saya menarik atau menekankan dari pembahasa lokalannya itu, bukan ke kritik Qurannya atau mungkin kritik dari autornya dan lain sebagainya. Seperti itu Mas Rosat. Oke. Dan ada ketersinggungan sama teologi Yahudi, Yahudi, teologi ini ya Hindu berarti ya, untuk mengetahui biar bisa diajarkan lebih paham kepada masyarakatnya. Em, ya, itu yang tadi saya sempat disclaimer ya, saya tidak masuk ke dalam tentang teologi. Sebenarnya sih itu saya aja sih menarik atau mengarahkan Hmm. agar ada, karena gini, oh ya, ini saya agak lupa ya. Ini kan ditulis pada saat itu masih tahun 2020 awal atau 19 ya, teman-teman kan masih ingat di saat itu kan momen-momen moderasi beragama masih hangat-hangat itu kan. Nah, makanya saya mencoba memposisikan ini kaitannya tentang Muslim dan Hindu di Bali gitu. Seperti itu, Mas. Hmm, iya, 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 benar. Oke. Mungkin dari teman-teman, oke, karena tadi sudah dipaparkan bagaimana eh, apa namanya penjelasan dari vernakulisasi dan juga terjemahan bahasa. Dan oh ya tadi ada di mention dari tim Elban ternyata ada yang sampai Bali ternyata ini. Mas siapa ini? Mohadibul Irfani. Oh iya, silakan Mas Irfani kalau mau bertanya. Silakan. Bisa unmute. Apakah bisa didengar, Mas, sebelumnya? Jelas sekali. Halo, Mas Irfani. Halo, Mas Irfani. Masih masih bergabung atau terlempar? Oh, maaf, Mas. Kepencet off audionya tadi. Oke, silakan bisa Sebenarnya udah diulangi. ngomong tadi. Oke. Bisa diulangi pertanyaannya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Muhammad Irfani dari Bali, dari Denpasar tepatnya, di Kute, Mas, di pinggir bandara. Kebetulan nasib saya juga sama dengan Pak Pemateri. Saya berasal dari Bali tapi KW, soalnya dari Jawa aslinya. Nah, habis itu saya lulus SD, habis itu mondok, situ Bondo, lanjut ke Sarang. Alhamdulillah sampai sekarang berada di STAI Al Anwar. Dari dosen, saya mau curhat dulu lah. Dari dosen itu kami juga ditujukan satu saran, bagaimana kalau Anda itu mengkaji mengenai bahasa Bali, terjemah bahasa Bali. Nah, akhirnya saya mendapatkan satu terjemah, tapi bukan yang Cekapan Suci yang tadi yang Mas Efri kaji. Saya dapatnya itu yang satunya, kutipan-kutipan saking Al-Quran Suwiring Bahasa Bali. Nah, yang itu. Eh, Kami mau mengkaji dari ininya sebenarnya, dari apa namanya bias ideologi. Makanya dari dosen akhirnya disampaikan bahwa mending kritik ideologi. Akhirnya saya ajukan dan di ACC. Dari skripsi saya, kemudian saya punya satu sudut pandang, apakah ini benar atau tidak, mohon nanti dikoreksi. Sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang agama Islam, di sini terjadi yang namanya bias ideologi. Seperti itu, Mas. Ada bias ideologi. Saya banyak menemukan, saya juga sempat mengkaji ada berapa Allah yang diterjemah Ida Sang Hyang Widi, ada yang terjemah Ida Tok, ada yang misal sholat
diterjemah sembahyang, itu kan sembah sama hyang. Terus ada yang ajrun sama nasib itu diterjemah pale karma, seperti itu. Nah, akhirnya saya punya satu kesimpulan gini, tapi belum belum dikaji lebih lanjut. Di sini terjadi bias ideologi karena kalau dibaca orang Islam pun, apalagi yang baru mualaf, dia akan mengatakan bahwa Ida Sang Yang Widi itu sebenarnya satu kesatuan dengan Allah seperti itu. Nah, nanti mohon ini dijelaskan lebih jauh, Mas Efri. Selanjutnya, kira-kira kalau saya ambil eh, teori Norman Verlah yang discourse analisis itu, yang AWK, itu kira-kira yang paling penting untuk diperhatikan agar analisis terhadap ideologisasi bahasa tetap adil secara akademik dan tidak terjebak pada penilaian teologis itu bagaimana, Mas? Seperti itu. Mungkin itu dulu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab langsung Siap. Mas Efri? Saya Silakan. akan jawab biar saya tidak terlupa nanti ya. Saya yang pertama adalah bias ideologi ya. Ya, saya sepakat bahwa yang di internet itu hanya yang tadi disampaikan oleh Mas Irfani ya. Karena saya akan bisa pastikan yang di internet itu tidak ada pengarangnya. Kalau boleh tahu, Mas Irfani tahu nggak pengarangnya siapa yang menulis itu? Saya sempat bertanya ke jenengan, Mas. Itu juga Ahmad Iwan Darmawan. Ya, saya bertanya di Oh, Instagram. oke, di DM ya kalau nggak salah ya. Nj. Oke, oke. Oh, berarti Anda ternyata orangnya. Siap. Terima kasih, Mas Hmm. Irfani. Ya, karena memang saya ya kalau saya boleh flashback dikit, itu yang akan saya teliti itu sebenarnya yang itu. Nah, namun ketika saya mau wawancarai beliau, ya saya menemukan yang tadi saya bahas itu. Karena ya peneliti kan harus juga cerdas ya. Kalau seandainya ini sudah bisa dikaji di internet, kemudian saya menemukan yang belum ada dalam internet, yang di internet itu cepat atau lambat pasti akan mudah dikaji kan, karena ya tadi jangan cerita Mas Irfani ya, tapi yang saya kaji ini agak sulit gitu karena teksnya agak susah kan gitu. Anyway, ya ternyata Mas Irfani itu yang sempat DM saya. Nah, saya akan balik lagi ke bias ideologi ya. Sebenarnya kan gini ya, dalam kajian Quran itu sangat luas ya. Bahkan kalau teman-teman menyadari eh, genre di setiap kampus itu beda-beda. Misalnya katakanlah tadi Mas Irfani di STAI Al Anwar, kemudian mungkin di UIN Suka, saya di UIN Wali Songo dan sebagainya. Terus terang Mas, saya akan menjawab langsung saja terkait bias itu. Saya tidak melihat ke sana, saya tidak akan fokus ke sana karena kenapa? Saya pada saat meneliti itu saya meruntuhkan prejudis-prejudis itu. Jadi bahkan meskipun saya sudah dikasih tahu bahwa beliau adalah dari Ahmadiyah dan sebagainya. Pada saat itu saya meruntuhkan itu semua. Jadi saya ya masuk ke rumah beliau itu tepat di belakang Masjid Ahmadiyah. Waktu itu beliau tinggalnya di Tasikmalaya dan you know lah kalau Tasikmalaya itu kan home base-nya mereka semua ya. Dan saya mencoba untuk meruntuhkan itu dan ternyata ketika saya mencoba untuk wawancara, kemudian ada di sana sampai ya quote and quote saya sempat menanyakan apakah ada penafsiran seperti ya you know lah apa namanya Mirza Ghulam Ahmad dan sebagainya itu ternyata yang bersangkutan tidak mengarah ke sana gitu. Jadi dalam konteks karena kan ini fokusnya saya Al-Quran terjemah dan juga beliaunya. Saya tidak membahas Ahmadiyah secara ideologi dan sebagainya. Makanya saya tidak menyentuh itu. Kalau saya ditanya bias ideologi apakah ada sebagainya, dari yang saya amati, kemudian berdasarkan yang saya tanyakan ke beliau, tidak. Dan saya juga belum bisa mengecek karena tafsir yang menyebutkan umumnya tentang Mirza Ghulam Ahmad dan sebagainya itu ada di surat Yasin. Sedangkan tadi saya sudah sampaikan terjemah ini cuma sampai Al-Maidah atau juz 7 saja. Jadi saya tidak ke sana. Itu tentang bias ya. Jadi ketika ditanyakan dan sebagainya, saya tidak akan bisa menjawab karena itu tidak menjadi fokus saya. Tapi kalau saat ini tadi Mas Irfani itu menjadi angle-nya, ya
terima kasih, itu sudah memberikan insight baru kepada saya ya. Terkait tadi Norman Fairclough ya, atau AWK, analisis wacana kritis, itu kan nggak jauh-jauh ya, karena pada saat itu saya ingin menggunakan ini juga terus terang Mas. Selain Norman Fairclough itu kalau nggak salah ada Van Dijk ya, itu juga sama-sama analisis wacana kritis. Itu saya tidak menggunakan ini karena balik lagi basic saya yang tadi saya sampaikan di awal itu Mas. Karena saya tidak akan membahas dalam bias-bias dan sebagainya, sehingga ya mohon maaf kalau jawaban saya tidak bisa memuaskan pertanyaan yang tadi mengenai itu adalah temuannya Mas Irfani. Terima kasih untuk apa namanya memberikan insight ya, karena saya tidak tahu Mas Irfani ketika menggunakan bias Ahmadiyah dan sebagainya, apakah boleh nggak Mas dijelaskan, maksudnya dari tadi bias ideologi dan sebagainya, gimana argumen yang dibangun oleh Mas Irfani? Monggo kalau berkenan untuk menjawab. Mas Irfani, apakah masih ada di sini? Masih mute? Saya justru penasaran dengan yang Mohon maaf dikemukakan. Mas, lupa lagi tadi di Oke, off. Oh silakan. ya, Ini ya ke mute lagi nih. silakan Mas Rifani. Mohon maaf, belum Oke. dimulai tadi. Oke, ini udah unmute. Jadi gini Mas, kenapa sudut pandang saya itu di terjemah ini ada bias ideologi? Kalau bahasanya Norman Verla itu kan bahasa tidak pernah netral seperti itu. Betul. Kemudian diucapkan, apalagi kalau ditulis lalu disebarkan, itu jelas punya tujuan yang secara tidak langsung mungkin bahkan penulisnya itu tidak sadar seperti itu. Ya. Mm. Nah, saya cuman punya kesimpulan sederhana kalau ternyata di beliau itu mualaf, yang artinya Ida Sang Hyang Widi adalah puncak dewa dari orang Hindu ya. Mm. Nah, kemudian dia masuk Islam tetap memakai Ida Sang Hyang Widi seperti itu. Ini cuman kalau bahasa bahasa Islamnya suzon lah seperti itu. Oke. Siap. Karena saya juga memandang pakai teorinya Verla, bahasa Mm. itu tidak pernah netral, tidak pernah kosong seperti itu. Dan juga Verla itu kan juga menjelaskan bahwa penerjemahan itu sebagai praktik sosial seperti itu. Jadi Ya. dia tidak muncul semata-mata seperti itu. Karena praktik sosial, akhirnya kalau terjemahannya Al-Quran ke bahasa Bali ya mau bagaimanapun diterjemah Ida Sang Hyang Widi ya berarti dia lebih condong ke Hindunya seperti itu. Oke. Siap. Terima kasih Mas Irfani untuk ya apa namanya insight-nya dari temuannya. Oke, saya kira respon saya terkait pertanyaan atau mungkin sharingnya ya tadi sudah panjang lebar Mas Irfani. Semoga bisa ya walaupun sedikit bisa memberikan insight ya. Dan once again terima kasih sudah memberikan insight dari temuannya dari skripsinya. Saya kembalikan lagi ke Mas Rosyad. Oke, wah, benar ya. Tadi kata teman-teman ada yang ngomong kalau di tafsir Bugis atau terjemah Bugis pasti menggunakan lafadz Allah juga sih mereka semuanya. Cuma ya menarik juga ini. Jadi salah satu kemenarikan di manuskripnya Bali ini masih ada unsur tadi itu ya. Bisa diulik-ulik itu nanti. Mungkin Mas Duha mau menambahkan terkait masalah manuskrip ini Mas Duha. Ada insight gak? Atau dari teman-teman silakan kalau mau bertanya lagi. Oh ini ada pertanyaan dari Mas Fauzi di kolom chat. Sempat dilacak nggak Mas kira-kira umpatan tadi juga ditemukan di terjemah atau tafsir mana? Misal kalau Jalalain dia nyebut apa ini? Nyebut buat contoh nama buat contoh orang ad-dhalin. Ada nggak ya kira-kira tafsir yang beredar di Bali yang kemungkinan juga jadi rujukan vernakular terjemah ini? Ya ini saya coba memahami ya, sempat dilacak nggak kira-kira umpatan tadi juga ditemukan di terjemah atau tafsir mana. Oke. Kalau tadi saya kan memberikan comparison pembandingannya dari Al-Quran terjemah Kemenak, itu tidak saya temukan, dan saya tidak menemukan versi terjemah bahasa Bali lain selain yang dari Kemenak yang saya teliti sama yang tadi Mas Irfani lakukan. Yang Mas Irfani lakukan itu bahkan adalah tematik gitu. Dari ada 20 atau 21 dari Allah sampai bawah dan sebagainya. Saya tidak bisa memberikan comparison Mas Fauzi.
Kemudian, nah ini sebenarnya kalau seandainya saya mau spill dikit kenapa penelitian ini dari dulu sampai sekarang tidak, karena tidak berkembang saya lanjutkan karena akhirnya saya berpaling ke lain gitu, dalam artian tetap kajian Islam di Bali, saya fokusnya ke manuskrip atau ya teks-teks kuno kan. Nah mungkin kalau seandainya fokus kita akan membahas itu akan bisa lebar gitu karena itu yang menjadi fokus saya. Jadi Al-Qur'an ini pada akhirnya menjadi salah satu dari kajian-kajian saya sekarang kayak apa namanya ya di antaranya upcoming project saya itu ingin melihat Islam di Bali itu bagaimana gitu karena kenapa dia tidak pernah menjadi mayoritas bahkan sampai sekarang gitu. Nah, itu kan kalau dalam intellectual traditionnya, historicalnya itu kan ada kan, dan itu ya masih sedang upcoming lah. Semoga di kedepannya bisa saya bahas gitu. But, Boleh di-spill sedikit gak Mas itu Mas? Hipotesisnya mungkin. oh oke. Oke, saya akan memberikan hipotesis. Ya, ini saya semoga tidak terlalu cepat ya memberikan hipotesis ini, karena pun hipotesis pun belum perlu diuji juga kan pada akhirnya. Saya berasumsi bahwa di Bali itu intellectual tradition Islamnya atau Islamic intellectual traditionnya itu sangat kuat terpengaruh dengan budaya atau keilmuan Melayu. Jadi ada strong lineage atau strong link yang menyebutkan atau menunjukkan bahwa Islam di Bali itu justru pengaruh dalam sisi keilmuannya itu dari Melayu gitu. Ya meskipun ya kalau seandainya mungkin Mas Irfani tahu kan atau mungkin teman-teman yang lain, oh Islam dulu datang di Bali tahun atau abad 15 dari apa namanya dari pengawal yang dari Majapahit, kemudian di Kelungkung dan sebagainya. Terus nanti akan ada yang dari Bugis, kemudian ada yang dari Jawa atau Madura, termasuk Lombok dan sebagainya. Tapi yang dari Melayu itu tidak ada yang bahas gitu. Jadi bagaimana sejauh itu bisa sampai ke Bali. Nah, itu yang sedang saya hipotesa saya seperti itu. Balik lagi ini masih belum apa namanya belum belum ya belum saya selesaikan gitu. Seperti itu Mas Roset. Oke, berarti belum ada ini ya, rujukan kitab tafsir atau apa namanya, terjemah-terjemah lain yang me, vernakular dari terjemahan si Pak Kiai tadi itu, Kiai siapa namanya, Iya, Ahmad Iwan Ahmad Iwan Darmawan ya. Darmawan. Atau baru cuma hmm, Setahu saya mungkin belum. Kalaupun ada, saya tidak tahu ya apakah sudah selesai atau tidak. Soalnya beberapa waktu yang lalu ada mahasiswa S2 IAT di Uinsuka katanya ingin membahas ini gitu. Tapi apakah sedang berjalan atau sudah selesai, saya malah belum tahu, Mas Rosyad. Karena saya sempat bertemu yang bersangkutan juga di Jogja pada saat itu. oke. Wah, menarik. Spill dong Mas, kitab-kitab yang duluan beredar di Bali. Itu kitab-kitab hukum, tafsir atau tasawuf. Wah, ini. Wah, ini terima kasih, menarik. Oke, karena di sini opsinya ada tiga, sebenarnya banyak saya akan pilih satu karena diberikan opsi tiga itu tasawuf. Jadi eh, lebih kental di tasawufnya karena ya semoga teman-teman ya saya tidak bukan semoga menyuruh atau mengharap ya. Itu yang pada akhirnya saya bahas di tesis S2 saya. Seperti itu, Mas Rosyad. Di tesis S2-nya bahasa apa itu Mas? Kalau boleh tahu. Syair lokal. Hmm, Jadi soal syair lokal yang isinya salah satunya adalah tentang tasawuf. Tasawuf, eh, tasawuf ya karena ada lokalnya pasti ada sense-sense atau ada apa namanya ya elemen-elemen lokal dari Balinya. Ya Bali ini saya bisa sampaikan itu banyak ya. Jadi kalau seandainya Bali bukan berarti Hindu atau Bali yang teman-teman tahu, tapi kan kalau mau saya share sedikit, Muslim di Bali itu kan banyak ya, terbagi di beberapa desa, dan masing-masing desa itu ada yang dari Madura, ada yang dari eh, Lombok, ada yang dari Bugis, ada yang dari Melayu juga gitu. Nah,
Nanti Bali yang bagian mananya itu, nah itu kayaknya akan sangat panjang kalau saya bahas di sini. Nanti saya bahas skripsi dan bahas tesis S2 nanti jadinya kalau. Mas Fauzi bisa agendakan part 2 ini kayaknya. Tasawuf yang percaya reinkarnasi. Wah, Oh ini sayangnya tasawuf tasawuf lokalitas ya. Jadi lebih ke apa namanya? Em, jadi ya sebagai informasi di Bali bagian barat itu kan ada tradisi syair ya. Makanya tadi kenapa saya membahas syair lokal. Nah, di sana itu ada elemen-elemen lokalitas. Salah satunya ya ini saya tidak akan sebenarnya saya tidak berani menyebut karena kan ini balik lagi hipotesa ya. Misal katakanlah ada kaitannya dengan kitab-kitab tasawuf yang ada hubungannya dengan Al-Ghazali kan, tapi kan itu terlalu jauh. Kemudian kalau mau deketin lagi mungkin masih ada ke Faidur Rahmannya si tafsir Basoleh Darat. Wah, ya sebenarnya ya mending saya tidak jawab saja pertanyaannya Mas Fauzi itu terkait tasawuf yang percaya reinkarnasinya itu atau gimana. Karena kan bukan yang kita ketahui kayak apakah ini seperti tasawufnya Ibnu Arabi atau mungkin yang lain sebagainya. Ya saya tidak akan keluar dari skop pembahasan kita hari ini dulu. oke. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya ke Mas Efri. Oke, sambil nunggu ini ada lagi dari Mas Irfani juga. Izin bertanya lagi Mas, apakah terjemahan ini digunakan dalam pengajian dakwah atau pembelajaran? Siapa saja yang biasanya membaca atau memakai terjemahan ini? Apakah masyarakat Bali Muslim merasa terbantu dengan terjemahan ini? Monggo. Saya semoga tidak dianggap menjawabnya secara diplomatis kali ya. Terus terang ini yang dulu yang tadi saya maksudkan itu, saya disarankan untuk mengembangkan risetnya diantaranya untuk tester atau testify ke masyarakat. Ya, kurang lebih dari 3 poin ini. Jadi eh, saya diminta kalau seandainya mau mengembangkan melihat bagaimana masyarakat memahami ini kan. Kemudian kalau seandainya dibilang dibaca atau tidak, teksnya aja sudah sangat 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 susah juga didapatkan kan, sehingga ini sudah pasti ini tidak terlalu banyak dibaca oleh banyak orang. Kemudian kalau masalah terbantu atau tidaknya, saya tidak bisa memastikan secara data ya atau statistik ya. Namun ketika saya penelitian ini, tester saya itu kepada salah satunya tokoh yang menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Bali dari Kemenang itu. Kemudian ada seperti tokoh lokal, ya termasuk teman-teman saya juga. Yes, kalau terbantu atau tidak, ya pasti terbantu ya. Tapi kalau sejauh mana dia terbantu, itu menjadi pertanyaan yang lain lagi. Misal katakanlah, oh ternyata dengan menggunakan terjemahan bahasa Indonesia lebih mudah dibanding menggunakan bahasa Bali gitu. Nah itu kan indikator yang ya kelihatannya sama tapi nanti hasilnya berbeda gitu. Kayaknya tadi saya ada pertanyaan di atas nih. Kalau mau wawancara terkait terjemahan ini enaknya kemana? Ke autornya, tapi sayangnya sudah meninggal gitu. Jadinya ya sampai sekarang agak susah untuk mengetahui karena apa namanya beliau itu ketika sepuh karena kan beliau awalnya di Bali terus sempat sakit akhirnya pindah ke Tasikmalaya. Tasikmalaya itu tempat istrinya dan pada akhirnya di Tasikmalaya itu tempat beliau meninggal. Dan ketika saya tanya beberapa seperti ya let's say apakah dibahas dan sebagainya ternyata tidak banyak yang tahu. Even bahkan dari kalangan Ahmadiyah yang pada saat itu saya sampaikan. Ya meskipun saya menemukan informasi tentang beliau pun dari Mubalik Ahmadiyah di Semarang pada saat itu ya. Kemudian kalau anak-anak beliau yang mungkin bisa dijadikan informan itu pun di Lombok atau di Nusa Tenggara. Jadi ya saya tidak bisa menjawab pertanyaan Mas Irfan yang bagian itu, Mas. Seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Mas Rosyad. Oke, terjawab ya Mas Irfani ya. Silakan aja Mas Irfani kalau mau unmute, tanya-tanya lagi biar
lega. Kalau di DM kan agak susah, Mas Efri mungkin lagi sibuk atau ya lebih baik di sini silakan kalau mau dipuas-puasin. Oke, yang lain. Oh, Mas Duha. Oke, silakan Mas Duha, monggo. Um, Terima kasih Rosyad. Sebenarnya saya tidak memberikan gestur apapun, tapi ya, um, thank you. Um, dan terima kasih Mas Efri untuk presentasinya. It's very interesting. Um, Cuma saya merasa apa ya kurang dapat klimaksnya kalau boleh. Kalau itu tidak terlalu tabu untuk dikatakan, karena um, saya juga mengkaji terjemahan ke dalam bahasa Jawa. Dan saya termasuk yang suka dinamika kebahasaannya. Dan tadi mungkin karena ini adalah presentasi, tidak semuanya diceritakan, dan keterbatasan waktu, jadi tadi tidak sedalam itu penjelasan apa dinamika kebahasaannya. Padahal 4 contoh ini sangat, menurut saya itu sangat-sangat kompleks untuk dijelaskan dan sangat menarik, dan sepertinya kalau saya nggak salah ingat ini memberikan satu nuansa baru dalam scholarship terjemahan di Indonesia. Pertama, karena em, kekayaan bahasa lokal yang tidak ada dalam bahasa Arab itu kurang banyak diadres, apalagi dalam konteks Quran translation. Ada dalam translation tapi bukan Quran. Em, Kemudian itu apa yang lebih banyak dibahas malah em, dinamika teologis, dinamika apa namanya? Kalau bukan teologis itu biasanya nuansa lokal yang ada dalam tafsir, yang itu sebenarnya ya tidak bukan tidak kalah penting, cuman itu it's not my cup of tea. Like I'm very interested into something else. It's just like the linguistic dynamic. Dan itu adalah yang tadi saya ingin sekali dapatkan. Tadi Mas Efri menjelaskan sih sebenarnya ketika Rahmanir Rahim ini dipakai, ini yang kuno ini, tapi yang ini masih dipakai eh ya nggak sih, Matutang dan Nungkasin. Matutang itu yang kuno tidak dipakai, Nungkasin masih dipakai. Em, itu kalau di fullkan ceritanya, kemudian dikaitkan dengan bagaimana kata ini digunakan dalam literatur sacred literature in Bali, like Hindu literature, Buddhist literature, I don't know, like Sanskrit. Uh, Bagaimana kata-kata ini digunakan di sana, kemudian apakah karena dipakai untuk teks sakred maka itu dipakai di Quran, dan bla bla bla. Itu penjelasannya akan sangat menarik, dan saya tidak saya bukan kelompok orang yang eh, menerima untuk dibatasi satu teori. Jadi eh, mau pakai teori apapun sepanjang itu bisa menjelaskan fenomena, itu sangat sangat menarik. Karena kalau pakai satu teori biasanya fenomenanya malah dibatasi oleh teori itu dan malah jadi tidak menarik. Em, Terus satu hal lagi yang mau saya sampaikan tadi, bahwa eh, sebenarnya konteks Bali ini setelah manuskrip manuskrip lebih banyak diungkap, sebenarnya dia benar-benar terlihat understudied dan em, apa sih istilahnya, underappreciated kayaknya, karena Quran tertua di Indonesia, Indo-Malay World, atau malah di Southeast Asia, itu kayaknya sekarang di Bali karena dari abad 15 kalau nggak salah, di Dream Sea itu, atau EAP kalau nggak salah malahan. Itu ditemukan satu naskah dari Quran tanpa translation sih sebenarnya. Cuman itu dalam studi manuskrip Quran sangat mencengangkan, karena ternyata di Bali dari situ keterjemahan Al-Quran yang ternyata baru abad ke berapa oleh mu'alaf
Ahmadiyah, dari terjemahan Indonesia Ahmadiyah, itu gapnya terlalu jauh sehingga kita expect ternyata kayaknya sejarahnya tidak sangat-sangat tidak terungkap dan kita menunggu orang-orang seperti dua orang Bali ini yang walaupun KW tapi kami sangat apa ya apa menunggu apa semua itu terungkap. Cuman em, kayaknya untuk riset ini untuk dua teman Bali KW ini kayaknya linguistic dynamics itu perlu em, di treated in its own right. Jadi dengan eh, apa ya, giving justice to the linguistic dynamic. Itu yang menurut saya adalah basis pertama. Kemudian baru yang lain. Seperti kayak ini saya terlalu panjang sudah ya. Jadi mungkin ini yang terakhir. eh, Tadi kan dia menerjemahkan dari Indonesia. Indonesia itu sangat Indonesia modern yang digunakan oleh Ahmadiyah. Itu bukan classical Malay, dia sudah terlalu di western kan, sudah terlalu di apa bakukan menurut grammar modern yang terinspirasi dari Greek sehingga nuansa-nuansa apa eh, keasiaan ketimuran yang dulu ada di classical Malay tidak lagi ada di bahasa Indonesia. Ketika itu digunakan menerjemahkan Quran, kemudian terjemahan Al-Quran itu digunakan sebagai sumber ke terjemahan lokal, yang terjemahan lokal itu pakai bahasa like unwesternized, masih punya dinamika sendiri, maka eh, apa banyak exuberance, apa tuh exuberance, eh, banyak dinamika kebahasaan yang tidak ada dalam bahasa Indonesia muncul dalam bahasa lokal. Seperti Bongol, Kolok. Bali saya tahu punya register atas dan register bawah. Saya tidak tahu umpatan itu ada di register mana. Tapi register atas bawah ada umpatan dalam terjemahan Al-Quran yang tidak ada dalam bahasa Indonesia yang terlalu flat. Itu adalah fenomena kebahasaan yang sangat menarik dan itu patut diungkapkan, patut diberi haknya begitu, hak kebahasaannya untuk diungkap sebelum kayak me- membahas dinamika teologinya, apalagi menjudge bias teologisnya. Eh, saya sangat against yang terakhir, menjudge, tapi em, terima kasih eh, saya merasa untuk karena Mas Every bau-baunya kan mau S3 nih. Jadi eh, itulah tolong yang kebahasaannya pakai ini aja kebahasaannya dipenuhi sampai sampai dalam dan sejarah dinamika apa ya tafsir Quran translation Islam in Bali dihubungkan dengan teks-teks yang lain. Tapi semuanya itu untuk menunjukkan apa untuk membahas fenomena kekuranan itu saya kira sudah cukup untuk menjadi satu atau bahkan lebih disertasi. Jadi terima kasih Mas Efri. We're looking forward to your writings. Thanks. Oke, terima kasih Mas Duha, Bapak dosen kita ya. Oke, mungkin bisa ditanggapi Mas Efri terkait tadi. Baik, siap. Ya, itulah. Terima kasih sudah. Ya, mungkin saya menganggap itu sebuah komentar ya. Jadi termasuk saran yang sangat bagus. Ya, mungkin saya tidak akan mengomentar yang semuanya. Saya hanya ingin men-highlight terkait tadi ada satu keyword yang disampaikan. Ya, again kita paham bahwa bukan kita, tapi saya paham ini kan banyak keterbatasan, makanya saya tidak memberikan klimaks dari apa namanya dari penelitian saya. Kalau saya boleh spill klimaks saya itu, ya, semoga ini bahasanya akademis atau justru malah terlihat tidak akademis ya. Pada saat itu saya hanya lebih ke menunjukkan dari dinamika Al-Quran terjemah dalam bahasa Nusantara. Itu saya ingin mengisi ini loh, Bali ada gitu. Jadi saya hanya ya ibarat kata kalau seandainya kita istilahkan ada Spider-Man apa ya spider jaring-jaring laba-laba itu kan biasanya yang tadi sampaikan oke ini berarti dari abad sekian nanti akan ada sebagainya. Ini kayak ada
jaring sendiri yang out of nowhere tapi mengisi. Nah, sehingga yang tadi disampaikan ya ini bisa saya akan perbesar dan sebagainya, dan tentu tidak bisa dilakukan sendiri ya. Saya juga eh, ya mengharap ada teman-teman yang lain ataupun suatu saat ada upcoming researchers yang akan interested. Dan again, saya ingin nyampaikan sebenarnya klimaksnya cuma sesimpel saya ingin memberikan menyebutkan ke diskursus Al-Quran khususnya di Nusantara atau di Indonesia, Bali itu ada gitu di saat semua semua orang tidak pernah melihatnya. Nah, terkait yang tadi disampaikan sosiolinguistik ataupun yang sebagainya, ya semoga eh, saya bisa ataupun teman-teman yang lain yang terinspirasi, karena kan di sini ada sekitar 30-an atau bahkan kita di SM 40-an eh, ada ketertarikan. But saya tidak bermaksud untuk mengomentari banyak, tapi itu penyampaian yang tadi disampaikan. Saya akan kembalikan ke Mas Rosat. Sekali lagi terima kasih. Oke, terima kasih. Ya benar tadi ya, kayaknya eh, belum ada kepikiran gitu kalau orang mau mencari mendiskusikan kajian di tafsir Bali atau terjemah Bali. Bahkan eh, orang mungkin mikir ada ya gak tafsir Bali gitu pertama kali muncul di pikirannya kalau mau menafsirkan. Iya, kalau saya boleh tambah lagi, teman-teman kalau mau lihat di buku ada sebuah monograf itu meneliti, bukan meneliti, bahkan baru menemukan 140 manuskrip keislaman di Bali. Nah, bayangin itu 140 sampai sekarang kayaknya yang ngopeni atau meneliti hanya baru 10%-nya kayaknya masih belum ada. Karena nah inilah ya banyak pengaruh sorry, banyak celah yang bisa disampaikan itu kan. Makanya tadi kenapa tadi saya sempat bilang berkaitan ke tasawuf, ya belakangan ini yang kaitan tentang tasawuf itu menarik perhatian saya, makanya eh, itu yang sering atau banyak saya kaji akhir-akhir ini. Seperti itu. Sorry interupsi Mas Rasyad. Aman, Mas. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Fitri Febrianti. Bagaimana hubungan vernakularisasi, lokalitas, dan terjemah dalam kajian Barat? Satu, apakah ketiganya mempunyai keterkaitan satu sama lain dalam mengidentifikasi objek penelitian? Dua, di dalam kajian manuskrip Bali, apakah faktor yang melatar belakangi adanya vernakularisasi? Tiga, secara tidak langsung adanya vernakularisasi dipengaruhi oleh pandangan hidup penafsir atau penerjemahan. Apabila objek kajiannya berupa terjemah Al-Quran yang dilakukan oleh lembaga, maka bagaimana cara mengidentifikasi ideologi lembaga dalam menerjemahkan Al-Quran tersebut? Tadi seperti bahas juga itu ya terkait itu. Monggo, Mas Afri. Oh, oke. Em, Kalau yang pertama, wah ini nanti akan jadi kuliah ya, dan saya tidak berkapasitas untuk membicarakan itu. Saya kira teman-teman di sini lebih paham, atau kalau saya lihat sekilas dari yang sudah dibahas oleh Elbrams itu banyak ya, di antaranya mungkin eh, Pak Fadli Lukman, kemudian ada Bu Johanna Ping, Prof. Johanna Ping itu kayaknya, atau mungkin Farid Saenong, kemudian Anthony John itu kayaknya akan, kalau teman-teman atau khususnya Mbak Fitri membaca kajiannya mungkin nanti akan bisa menemukan ya, tapi saya tidak berkapasitas untuk membicarakan itu, sehingga mohon maaf saya tidak menjawab pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, faktor yang melatar belakangi adanya vernakularisasi, ya itu tadi sempat saya ceritakan sedikit, eh, karena masyarakat Bali tidak paham bahasa Arab dengan baik, atau dengan ya definisi baik itu sangat sangat luas, tapi setidaknya eh, tidak memahami bahasa Arab, sehingga Pak Iwan Darmawan ini mencoba untuk menerjemahkan menggunakan bahasa Bali agar masyarakat Bali bisa mendapat atau memahami eh, makna dari Al-Quran. Jadi sebenarnya makna Al-Quran ya, meskipun tadi dari saya sampaikan dan sudah dibahas bahwa penerjemahannya pun ini kan juga tidak dari Arabic from Arabic to Balinese directly ya, tapi ada eh, ya banyak sekali apa namanya hal-hal yang sudah mengalami proses, yaitu kajian tersendiri ya terkait terjemahan. Kemudian yang ketiga, pandangan hidup. Kemudian apabila kajian sebenarnya dilakukan oleh lembaga, maka bagaimana cara mengidentifikasi ideologi lembaga dalam.
Kalau pertanyaannya bagaimana cara mengidentifikasi ideologi, saya kira tadi yang disebutkan Mas Irfani itu adalah salah satunya, dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis, salah satunya Norman Fairclough gitu. Ya mungkin nanti bisa di PM aja Mas Irfaninya gimana. Karena ya balik lagi saya tidak akan mencoba tahu semuanya. Kalau saya tidak berkapasitas, saya tidak akan menjawab. Mohon maaf sekali Mbak Fitri, saya tidak bisa menjawabnya itu. Oke, saya kira sudah terjawab semua ya Mas Rosat. Oh, Tolong ini ingatkan. tadi ada lagi dari Mbak Fitri lagi itu. Lafadz Allah tadi, semisal kita menganalisisnya diterjemahkan menjadi idasan yang Oke, widi, maka dapat dikelompokkan menjadi yang mana? Retention from loanword, onward, oke. terminologization, dan creation of Oh, neologism. oke. Ya, ini salah satu yang saya sengaja lewatkan ya, karena memang saya menganggap ini terlalu teknis, tapi kalau ditanyakan, it's fine. Eh, Retention from loanword itu sederhananya itu dari bahasa asal ke bahasa tujuan sama. Misal ketika kita menyerahkan alladzina amanu berarti orang beriman. Ya meskipun beriman pada akhirnya sudah ada tapi ya let's say Allah dah. Allah diterjemahkan Allah berarti retention from loanword. Nah, kalau ditanyakan ida yang widis sebagainya, saya mengkategorisasinya terminologisasi. Jadi menterminologisasikan Tuhan dengan sebutan ida yang widi. Sama halnya dengan yang tadi empat-empatnya itu semua di kategori terminologisasi, termasuk Kalintang Swece, Mapaice, kemudian Anakesane Matutang dan Nungkasin, Bongol dan Kolok itu terminologisasi. Kemudian yang creation of neologism itu saya tidak temukan. Itu yang saya sampaikan di kesimpulan bahwa dalam 3 approach yang ditawarkan oleh Artem Davidov, creation of neologism itu tidak ada. Saya kurang ingat tepatnya ya, tapi creation of neologism itu adalah sebuah terminologi yang tidak ada dalam bahasa, apa namanya, bahasa masyarakat, tapi si pengarang tuh membuat terminologi sendiri untuk menerjemahkan dari bahasa asal sehingga orang masyarakat itu dengan pembuatan neologisme itu bisa memahaminya gitu. Nah, itu kan agak susah ya. Jadi kayak seolah-olah kita membuat istilah tertentu yang awalnya tidak diketahui tapi setelah dibuat oleh si pengarang, entah pengarang ini bisa jadi bukan pengarang terjemah atau mufasir atau mutarjim ya, tapi mungkin dia paham tentang makna Islam atau Al-Quran dan sebagainya, kemudian membuat akhirnya itu dipahami, dan ketika kita compare atau sandingkan dengan makna tertentu dalam Al-Quran, itu sesuai gitu. Nah, saya tidak temukan ini, Mbak Fitri, dalam temuan saya. Ya saya sih menduga bukan berarti tidak menemu. Mungkin saya belum menjelajahi lebih detail saja sih, karena eh, ya mungkin hanya sedikit saja yang saya bahas dalam temuan saya. Oh, Itu mah gimana berarti Mas Reza? 4 lafadz yang tadi disebutkan itu semuanya masuk di Iya, terminologization aja berarti. betul, terminologisasi. Oke. Kalau yang contoh si loanword tadi, retention from Iya, loanword. tadi Allah dengan Allah kalau biasanya, tapi kalau yang Oh dalam ya. penelitian sini, nah, ntar saya buka deh, ini kebetulan skripsinya ada di depan saya nih. Karena ini saya tabel-tabelkan. Ini neologism nggak ada. Kalau yang, bentar ya, ini sambil saya buka-buka. Misal, ya sesimpel nama-nama orang ya kayak Muhammad gitu ya. Kemudian itu kan pasti tidak diterjemahkan. Kemudian ya tadi Allah juga ya. Kenapa saya sebutkan Allah? Karena Allah pun juga digunakan di beberapa ayat kan. Kemudian ya kayaknya itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Dan pada saat itu saya menggunakan retention from loanword-nya itu bukan ke bahasa Arabnya, tapi dari bahasa Bali ke bahasa Indonesianya. Makanya kan ini juga Hmm. uh, menjadi perdebatan lagi kan. Loh, ini kan Al-Quran harusnya bahasa Arab sebagai, tapi pada saat ini saya menulisnya Indonesia ke Balinya. Makanya nggak jauh-jauh dari sembah, puji, asih, karma, pengadilan.
tuntun, ratu, sesat, dan lain sebagainya. Again, ini kalau mau dibahas akan panjang lagi ini loh. Ini jadi Al-Quran terjemahnya jadi apa sebenarnya gitu. Tapi ya, let's keep it ditampung saja. Seperti itu Mas Rosat. Ini Mas, ini judul bukunya, mungkin Mas Rosat bisa di remind saya judul buku apa ya yang dimaksudnya? Eh, Can I? kurang tahu. Eh, Boleh, silakan. Judul buku yang 140 tadi. seratus oh, empat oke. puluh naskah keislaman. Siap-siap. Saya akan coba bantu searching ya. Kemudian siapa tahu, Sambil um, sambil ya, menunggu searching, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya boleh nanya lagi. Kalau boleh. Boleh, boleh, silakan. Ini, oke, I know you're gonna say yes. Ini tentang apa? Kalau kita boleh memperdalam lagi, skripsinya tadi dibuka lagi. Kita membedah skripsi itu untuk, anggaplah ini brainstorm untuk proposal disertasi Mas Every, Balinese translation dan Indonesian translation yang kalintang Sueca lan Mapaica. Di situ ada contoh kedua dari kelompok itu, yang kanan atas, Balinese translation dan Indonesian translationnya. Saya menganggap Balinese-nya itu menerjemahkan yang Indonesia, benar kan? Eh, Kalau itu memang benar, Madura Paswejan itu dengan nama Allah, enggak sih? mm, Em, itu itu memang benar-benar apa tadi namanya? Jadi itu equal, benar-benar equalnya dalam bahasa Bali, atau itu menunjukkan em, satu yang lain, atau menunjukkan apa ya, kayak struktur yang berbeda yang khas Bali. Dan Bongol dan Lan Kolok tadi itu, kalau saya boleh menanyakan yang ditanyakan oleh Mbak Fitri tadi, itu masuknya mana dari tiga tadi? Thanks. oke. Dari semua itu yang saya tampilkan terminologisasi ya. Jadi termasuk kolok, bongol, and kolok. Kemudian yang pertama, yang meduluran tadi itu Mas ya, apakah equal atau Betul. tidak? Ya sebenarnya saya coba akan berikan contoh lain ya, karena kalau di contoh yang selanjutnya itu sebenarnya ada namanya ngandiko dan ngorahang. Ngandika ngorahang itu bahasa sederhananya yang tadi sempat di-mention bahwa dalam bahasa Bali pun hampir sama seperti bahasa Jawa, di mana ada kayak strata ya. Jadi ketika orang sepantaran, muda dengan yang tua, tua dan yang muda, ataupun bahasa sama-sama orang-orang di atas, entah itu guru dan sebagainya, itu ternyata ada juga, dan itu saya temukan. Salah satunya adalah ngandika dan ngorahang. Kalau ngandika itu digunakan yang konteks-konteksnya itu Allah yang bersabda, Allah yang berfirman. Tapi ketika ada percakapan, karena kan di Al-Quran Al-Baqarah khususnya cerita Bani Israel itu kan, sebelum Sumun Umyun Bukmin itu kan ada perkataan orang Bani Israel dan sebagainya, itu menggunakan terminologi ngorahang. Jadi ngandiko dan ngorahang, atau ada menggunakan bahasa yang lebih bawah lagi untuk anak-anak, bukan untuk setara, itu ngurin, atau ngurin itu bahasa Indonesianya ya berbicara atau menyampaikan. Nah, ngandiko, ngorahang dan ngurin itu sama-sama berbicara kan. Bedanya kalau ngandiko itu kayak apa ya? Saya kurang tahu kalau bahasa Jawa berbicara kepada orang itu harus matur mungkin. Kemudian Ngendiko kalau juga bisa nih. Oh, ngendiko juga bisa ya. Jadi, nah, dari sana saya temukan bahwa beliau Pak Iwayan Darmawan ini, Iwan Darmawan em, mengguna menggunakan atau menyebutkan bahasa ini sesuai dengan kadarnya. Ya meskipun ketika saya coba digali lebih dalam apakah dia paham atau tidak yang dimaksud dalam percakapan, entah dia paham secara terjemah atau bahkan tafsirnya, beliau tidak tidak menjawab ya, tapi saya tidak menyebut apa beliau paham atau tidak, tapi pada saat itu beliau tidak menjawab itu gitu. Nah, kalau menduluran yang tadi yang Bismillahirrohmanirrohim itu, em, ya ini singkatnya itu adalah pemahaman dia
dengan menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim ke dalam bahasa Bali gitu. Dan kalau seandainya mau dispesifikan lagi apakah ini terminologi yang tepat atau sesuai dengan bahasa Bali pada mungkin saat ini sebagainya, again itu perlu kajian lagi yang bisa disampaikan atau dilakukan di kemudian hari. Semoga terjawab ya, meskipun saya Saya kurang tidak. terjawab. Jadi boleh Rosyad ya. Saya merasa kurang terjawab. Jadi Maduluran Paswecan Ida itu kalau terjemahan bahasa Indonesianya apa ya? Sorry Rosyad, Oke, I jumped on you. oke. Itu sama dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan sebagainya. Jadi dengan menyebut itu, ya mungkin dalam bahasa Balinya, Jawanya kan meduluran tuh kayak apa ya, bersaudara dan sebagainya. Tapi ketika saya tanya beliau, itu adalah yang beliau maksud dengan menyebut nama, kemudian Ida yang Widi itu Allah, Kelintang Suece Mempaice yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Seperti itu. Oke. Eh, saya menduga, saya nggak tahu bahasa Bali. Saya cuma dengar-dengar dari beberapa teman saya yang riset tentang bahasa Bali. Tapi bahasanya bahasa terjemahan dari Sanskrit, jadi agak lebih kompleks. Tapi dari penjelasan barusan, saya merasa Maduluran itu kayaknya itu pemahaman beliau, jadi tidak tidak apa ya, ses, bukan, it's not how Balinese will translate dengan nama atau dengan menyebut. First of all, menyebut is absent from the Indonesian translation. Second of all, like that is not how the Balinese will translate the phrase, and that is in itself very interesting. And from that, I think it's not terminology. I don't know, like what is the category again? Terminology, apa tadi? I think it's beyond that. So, um, I'd love to listen to your explanation fully about this. Dan kemudian yang bongol, kalau itu kalau itu masuk terminologisasi, itu kan juga tidak capture like the whole phenomenon. Like it is an insult. It's not only within some registers, it is also an insult. And it is not proper to use that in the Quran translation because the Quran translations shouldn't have any insultive thing or word in it. So I think that is also like beyond it. And that is the exact point that I want to say about the theory. Like theory puts you constraints. Like it limits you dan semua penjelasannya. Saya merasa kalau kalau skripsinya mau uh, if you want to turn it into a book and you publish it, I think like you need to take off the theory and like to explore it in its right, like give it its right, and that is thank you. Oke, mungkin di bahasa Indonesia kan ya, biar audiens juga paham. Jadi ada ini berarti ya kecurigaan atau keheranan terkait. Kayaknya nggak semua dimasukkan ke terminologization tadi ya. Ada kecurigaan lebih dari itu mungkin beyond of that. Ya, saya ya again ya, itulah yang kenapa saya di awal tadi sempat disclaimer. Bahkan dalam Bismillahirrahmanirrahim itu saya lebih memfokuskan Idang yang Widi dan Ar-Rahman Ar-Rahim kan. Kemudian tadi sempat di highlight tentang meduluran. Ya, jawaban yang hanya saya bisa sampaikan itu yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau seandainya tadi ditanya sebagainya, nah again I couldn't agree with you. Itu bisa akan menjadi salah satu insight yang menarik untuk mempotret tidak hanya word by word, but it can be from sentence by sentence, even one chapter, maybe all of the discussions that
we found in this Quran gitu. Kurang lebihnya seperti itu. But thank you. Saya sangat sangat senang mendapat insight ya, meskipun insight yang kalaupun ingin di take di apa ya, di take action perlu sangat banyak sekali gitu. Ya, ini skopnya udah cukup sangat apa ya, sangat luas ya, dalam artian entah itu bisa skala tesis atau bahkan disertasi atau mungkin mungkin more. But once again, thank you very much. Tapi ada kecondongan nggak Mas Efri ke sana gitu? Jadi seperti ini, Mas. Kalau saya mau coba apa ya, ya semoga ini tidak dianggap saya mengelak atau berkilah. Ini sebenarnya limitasi yang saya bangun pada saat mengkaji ini kan. Jadi saya ingin menyuarakan atau memberikan informasi itu ke khalayak. Nah, dan ketika saya dicercar dengan pertanyaan, ya terus terang dulu pada saat saya sidang itu kan alhamdulillahnya skripsi saya ini masuk nominasi skripsi terbaik seuniversitas pada saat itu. Nah, penguji yang menguji lagi itu bukan yang dari departemen atau fakultas. Nah, ketika di LP2M-nya dia bilang gini, skripsi kamu ini tidak kurang tepat ketika kamu tidak bisa mempotret sosiolinguistiknya. Jadi itu persis yang disampaikan tadi. Nah, tapi karena pada saat itu saya mengetahui limitasi saya dan kapasitas dari cakupan penelitian ini, saya bilang bahwa ya bahasa diplomatis tadi itu saya tampung dan mungkin saya akan lakukan di upcoming gitu. Nah, ketika saya ingin mencoba membahas itu, ya sayang sekali belum belum saya lakukan sampai saat ini gitu. Sehingga ya, termasuk tadi pertanyaannya harusnya kan kayak gini-gini itu sebelum kita ke masyarakat mungkin bisa cross check lagi ke yang bersangkutan. Namun ya itu sudah tidak bisa dilakukan lagi dan saya sepakat dengan yang tadi disampaikan akan ada potensi-potensi yang jauh dari apa yang saya sampaikan gitu. Bahkan ya again ini saya pada saat itu tahu posisi ini bahwa oke, penelitian baik kan pada saya itu yang selesai dan yang sesuai skopnya ya, dan ini saya lakukan. Dan yang tadi-tadi itu sangat tepat ketika nanti seumpama saya akan mengembangkannya baik dalam bentuk buku ataupun dalam kajian yang lebih luas lagi. Dan saya sepakat, intinya saya sepakat dengan yang sampaikan, meskipun kalaupun saya menjawabnya tentu tidak bisa dalam waktu hari ini kan, karena yang saya sampaikan atau yang saya teliti sebatas yang tadi saya sampaikan itu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu ya yang dikirim sama Mas Efri, buku yang apa 100 lebih tadi manuskrip Bali yang mungkin bisa teman-teman nanti cari di Jejak Islam dalam Manuskrip di Bali oleh Roh Aris Hidayat tahun 2020. Mas Dua menambahkan di kolom chat ini, kayaknya fenomena bahasa Bali juga bahasa-bahasa lokal lain ini malah bisa mengoreksi teori-teori linguistik Barat. Wah, Nah, siap. mungkin mau dielaborasi Mas Dua biar teman-teman di sini tidak terlalu ini ya, apa katanya kemarin ekololi ya, atau kecondongan terhadap teori-teori Barat yang baru. Uh, I'm not here to. Oke. Semoga nanti tidak switch bahasa lagi. Eh, saya berusaha sebaik mungkin. Kayaknya memang banyak limitasi dalam teori kebahasaan Barat karena banyak dari mereka itu dibangun atas fenomena kebahasaan yang dari rumpun sana memang yang dari rumpun sini memang eh, baru sudah dikaji lama sih. Cuman untuk masuk ke teorisasi dan konseptualisasi itu kayaknya belum belum sesignifikan itu. Saya nggak tahu apakah ini masuk dekol atau apa, tapi yang saya hanya ingin lakukan itu adalah menjelaskan fenomena ini dan kalau memang tidak ada teori yang pas untuk merangkum, memframe semua ini, ya kita bikin aja yang baru gitu. Eh, saya mendapati limitasi itu dalam riset saya tentang bahasa Jawa, tentang Al-Quran, riset Quran, terjemah Al-Quran dari abad ke-18 di Banten, ternyata
bahasa Banten yang digunakan dalam terjemah Al-Quran itu em, tidak ada penjelasannya dalam riset bahasa Jawa yang sudah dilakukan oleh filolog-filolog besar di Leiden, di Jerman, maupun eh, dari yang sudah meninggal atau walau sampai yang sudah hidup. Walaupun saya tidak menguasai ilmu menghidupkan orang mati, tapi saya agak yakin bahwa mereka em, pada saat itu tidak mendapatkan sumber ini gitu. Karena mereka dulu hanya menguasai script Japanese script, bukan background dan lain-lain sehingga manuskrip-manuskrip yang background tidak masuk dalam consideration. Sehingga teorinya tidak mencakup itu. Padahal ini adalah bahasa yang unik. Ternyata ketika dibandingkan dengan yang lain, kayaknya ada bahasa khusus yang diciptakan untuk menerjemahkan Al-Quran. Dan fenomena itu saya duga tidak hanya terjadi di Banten. Em, saya kira Bali juga mungkin eh, melakukan itu. Bugis, Makassar, mungkin juga ada fenomena seperti itu karena bahasa Al-Quran sacred dan bahasa mereka mungkin dianggap profan sehingga eh, diciptakanlah sebuah bahasa baru yang bisa mengcapture the sacredness of the Quran. Jadi saya kira itulah peran um, scholars in Quranic studies and tafsir studies, and especially like the Quran translation, the field of Quran translation, not the role of L. Brunstall, but the Quran, like the scholars in this field, in general, kepada linguistics, linguistic, ya, betul. Um, ya, itu elaborasi yang ada. Oke, ya, berarti potensial banget ya untuk kajian linguistik di Nusantara ini manuskrip-manuskripnya. Oke, itu teman-teman ya, karena sudah jam 9.15, dikit lagi sudah mau habis. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari teman-teman, ada insight baru, atau sudah cukup? Oke, kita ini ya, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Mas Evi Arsyad. Sudah banyak diskusi tadi tentang bagaimana em, tradisi eh, tafsir dan terjemah di Indonesia, dan mungkin bisa di insight ke teman-teman ini seberapa menariknya sih manuskrip Bali sebagai closing statement mungkin, atau bagaimana terkait Ya, next eh, research. saya hanya coba menyampaikan ya beberapa sources yang potensial ya selain yang tadi saya sampaikan di chat itu sebuah jejak Islam dalam manuskrip di Bali di mana Balitbang Semarang pada saat itu meneliti atau menemukan sekitar 140-an. Di sisi lain Al-Qur'an yang sudah saya bahas, kemudian yang banyak lagi yang jarang dibahas itu tentang ya yang tadi saya sempat sebutkan, jadi kayak jejak keilmuan Islam di Bali. Karena kenapa saya menyampaikan ini, sesimpel ketika saya melihat Islam di Jawa atau Sumatera itu kan jelas ya, ketika di root di Sumatera nggak jauh-jauh nanti oke, nanti Wahdatul Wujud itu nanti sampainya kemana dan sebagainya, kemudian ini guru dan sebagainya. Nah di Bali itu tidak seperti itu. Jadi kalau saya mau curhat dikit, Islam dari mana itu mungkin bisa, tapi intelektualnya ini dipengaruhi siapa, kitab apa yang mempengaruhi itu belum banyak yang membahas. Mungkin yang agak rame itu kayak wali ya, wali Pitu karena ada Wali Songo dan sebagainya. Dan itu pun juga masih problematik kan yang dikaji tentang Wali Pitu itu. Sehingga maksud saya adalah ya kalau teman-teman perlu nyari riset gap tuh Islam di Bali ternyata masih banyak gitu. Jadi itu sangat mudah untuk disebut dicari, apalagi kalau yang manuskrip itu di repositori wanantara.co atau .com itu di Balitbang Semarang itu banyak sekali manuskrip yang bisa diakses. Ya, again ini hanya apa namanya showcasing sources saja ya, hanya apa namanya menunjukkan, mempamerkan beberapa sources yang
ternyata Bali dalam hal ini keislaman juga banyak memiliki dan menunggu atau menarik juga untuk dikaji. Semoga itu closing statement walaupun tidak terlalu menarik closing statementnya. Oke, teman-teman. Kang nitip pertanyaan last. Untuk creation of neologism bisa dimasukkan dalam bahasa serapan nggak? Um, ya ini again ini apa namanya cukup ya ini saya perlu merecall ya tapi sederhananya teman-teman semoga tadi sempat men-screenshot ya. Jadi coba dibaca saja dari Artem Davidov itu dipublish di 2012. Nanti teman-teman bisa tahu creation of neologism yang dimaksud oleh beliau bagaimana. Jadi saya tidak ingat secara detail apakah itu bisa crossing dan sebagainya. Saran saya untuk read atau baca artikel tersebut. Itu yang bisa saya respon, Mas Rosan. Oke, terima kasih Kak Evri. Oke teman-teman, terima kasih buat semuanya yang stay. Masih 25 orang. Wah, banyak ini kalau dikumpulin dalam satu kelas ini. Eh, Mungkin terakhir kalau mau foto bersama silakan untuk on cam. Let's take a picture for a while. Dari admin akan screenshot. Oke, silakan kalau mau on cam dan akan berfoto bersama. Saya hitung sampai 3 ya. Satu, dua, tiga. Silakan Mas Fauzi untuk dokumentasi. Tiga, dua, lagi. Tiga, dua, satu. Oke, oh pakai HP Mas Fauzi. Oke, sorry, sorry. Saya foto lagi. Tiga, dua, sa. Oke, thank you so much semuanya. Thank you so much juga Kak Evri udah menemani diskusi kita, Mas Duha dan lain-lain yang memberikan insight baru kepada teman-teman di sini. Semoga bisa nanti riset-riset kita di sini lebih baik lagi karena resource-nya udah ada semuanya, tinggal teman-teman japri aja nanti di DM atau luar yang lain. Thank you semuanya and see you next time again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rosat dan teman-teman Elbran semuanya. Terima kasih Mas Evri, thank you so much lo udah menyempatkan waktunya. Matur suksme kalau terima Matur kasih. suksma beli. Oke, saya izin live ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.